ini kita sama-sama mau kembali mendengar sebuah pesan Tuhan saudara ya. Tadi pagi kita sudah mendengar pesan Tuhan berbicara soal kasih saudara ya. Saudara, ternyata firman Tuhan sore hari ini juga tidak jauh-jauh berbicara mengenai kasih saudara. Saudara, kasih itu bukan hanya sekedar satu kata kasih saudara. Kalau saudara belajar tadi pagi ada 14 item mengenai kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak egois, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan, dan banyak macam sampai 14. Tetapi di poin 13 sampai 14 saudara, ada perkataan kasih itu mengharap segala sesuatu dan sabar dalam segala sesuatu. Saudara, terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah endurance all thing. Artinya apa? Di dalam unsur kasih itu orang kalau punya kasih daripada Tuhan, dia bisa menanggung segala sesuatu. Sekali lagi, endurance in all thing. Berarti dia punya kekuatan, bisa menanggung, bisa memecahkan setiap masalah, persoalan apapun saudara. Karena dia punya kasih. Karena itu sore hari ini kita belajar saudara, bagaimana reaksi seseorang yang katanya ada kasih di saat sulit saudara. Reaksi di saat sulit. Karena reaksi ini sangat menentukan sekali, apakah kita bisa melewati situasi sulit itu sebagai pemenang, atau kita melewati reaksi sulit itu hasilnya kita menjadi orang yang kalah saudara. Penting sekali reaksi kita saudara di dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu menentukan apakah kita akan jadi pemenang atau the loser, pecundang. Kita mau baca saudara di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 26. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Dengan perikopnya tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Saudara, jadi situasinya pada saat itu, saudara, Samaria ini yang adalah kerajaan Israel lagi dikepung oleh bangsa Aram, saudara ya. Kita cuma belajar 3 poin. Saudara, Israel itu adalah umat Allah, yaitu dalam kerajaan Samaria ini lagi dikepung oleh bangsa Aram, saudara. Kita mau belajar yang pertama, siapa itu Aram. Terus kedua, saudara, ketika dikepung, saudara, Samaria itu bagaimana reaksinya. Dan ketiga, bagaimana hasilnya. Saudara, pada saat itu Samaria yang dipimpin oleh seorang raja, saudara. Dia punya sebuah kerajaan dan Raja Aram itu mengerahkan seluruh tentaranya, seluruh kereta-kereta kudanya, mengepung, mengelilingi kerajaan Samaria, bangsa Israel yang tinggal di Samaria, saudara. Sehingga mereka tidak bisa masuk, mereka tidak bisa keluar, sehingga terjadi sebuah kelaparan dikatakan yang sangat hebat, saudara. Yang sampai tadi orang-orang makan kotorannya merpati, saudara. Kotorannya merpati itu harganya, pada waktu itu ada harganya mahal, saudara. Karena sungguh kelaparannya sangat hebat. Bagaimana reaksi orang-orang Samaria pada saat menghadapi kelaparan, pada saat menghadapi kesulitan seperti itu? Nanti kita mau belajar. Yang pertama kita mau belajar, saudara, siapa yang mengepung, saudara? Yang mengepung itu ternyata, saudara, itu adalah bangsa Aram, saudara. Yang adalah bangsa dari Syria, bangsa dari Suria. Saudara, sudah menjadi kita tidak heran lagi, saudara. Hari ini banyak sekali perang di mana-mana, saudara. Habis Ukraina dengan Rusia, habis itu Israel dengan Iran, saudara.
Habis begitu Kamboja dengan Thailand, saudara. Hanya gara-gara masalah kuil, saudara. Dan ini saya dengar, saudara, Israel melebarkan sayapnya, dia perang dengan Libanon, saudara. Dan sungguh luar biasa sekali, saudara, dikira negara tetangganya kecil ini tidak punya senjata, saudara, ternyata Libanon itu dia punya senjata, bukan senjata nuklir, saudara, tetapi senjata yang bisa menggerakkan gempa, saudara, sehingga terjadi tsunami setinggi 40 meter di Israel, saudara, menghancurkan pesisir Israel. Dunia mulai kaget, saudara, peta kekuatan, saudara, mulai berubah. Wah, ternyata Libanon punya senjata yang bisa menggerakkan kekuatan alam, saudara. Saudara, dari dulu sampai sekarang ini, biarpun Israel, biarpun bangsa pilihan Tuhan, saudara, dia sedang mengalami perang. Dan pada saat itu Israel juga yang notabene adalah ada di kerajaan Samaria, saudara, itu sedang mengalami perang dengan bangsa Aram, bangsa Syria. Saudara, siapa itu Aram? Saudara, Aram itu bahasa aslinya adalah yang terangkat. Jadi bangsa Aram ini tadinya bangsa-bangsa biasa, bangsa-bangsa buangan, bangsa-bangsa yang tidak dapat janji Tuhan. Kenapa kok tidak dapat janji Tuhan? Nah, nanti karena ada satu kesalahannya, saudara. Dan dikatakan Aram itu artinya yang terangkat. Saudara, siapa daripada kita yang tidak suka hidupnya terangkat, ekonominya terangkat, pekerjaannya terangkat, saudara. Statusnya, harkat martabatnya semua terangkat, semua pasti suka. Tapi bahayanya, saudara, orang Kristen kalau sudah terangkat dia jadi tinggi hati, saudara. Ketika hidupnya tidak penuh dengan kasih, tidak penuh unsur dengan kasih, 14 unsur kasih, saudara, di 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu ada 14 unsur kasih. Sudah diberkati, sudah dapat janji Tuhan, hidupnya diangkat, dia mulai tinggi hati, saudara. Ini yang bahaya, seperti bangsa Aram. Tadinya dia bangsa buangan, bangsa yang dibuang sama leluhurnya, saudara. Tetapi dia mulai pelan-pelan terangkat, mulai naik, dan ketika dia mulai naik, dia mulai merasa, wah, saya merasa bisa, saya merasa punya, saya merasa kuat. Dia mulai menyerang, saudara. Dia mulai memblokade, dia mulai membuat masalah hanya gara-gara posisinya terangkat. Dia lupa di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan bahwa kecongkakan itu mendahului kehancuran. Dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Saudara, congkak itu bahasa aslinya adalah gaon, yang artinya orang itu sombong, orang itu angkuh, orang itu arogan, orang itu merasa bisa. Wah, gampang, ini kecil aku bisa. Orang itu merasa mampu, merasa kuat, saudara. Saudara, ini yang jadi bahaya, saudara. Ketika orang-orang mulai diberkati sama Tuhan dan dia mulai terangkat, dia merasa kuat, merasa bisa, merasa mampu, dia akan bisa jadi seperti Aram, saudara. Dan mulai ketika dia merasa bisa, merasa angkuh, terangkat posisinya di atas, mulai lihat orang-orang bawah dengan sebelah mata. Mulai dia merendahkan, mulai dia menghina, mulai dia tidak menghormati. Itu masuk dalam situasi sikon yang alarm, saudara, warning, ini bahaya ini. Orang-orang yang mulai terangkat posisinya dan dia mulai ada di level, mungkin ada di floor yang lebih atas dan dia mulai menghina, saudara, dia dengan cepat dikatakan tadi akan jatuh. Ada contohnya 1 Samuel 17 ayat 42 dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena masih muda. Siapa orang Filistin itu? Itu adalah Goliat. Dia merasa besar, dia merasa kuat, punya senjata, ototnya besar, dia merasa tinggi. Anak kecil ini, siapa kamu? Kamu belum tahu siapa saya, uang saya, kekayaan saya. Sehingga melihat orang-orang di sekitarnya dengan cara pandang yang merendahkan. Mulai tidak menghormati, mulai menghina. Saudara, ini ciri-ciri orang yang congkak. Ciri-ciri orang yang angkuh, ciri-ciri orang yang akan dijatuhkan, saudara. Ciri-ciri orang yang akan dihancurkan. Karena firman Tuhan mengatakan kecongkakan itu mendahului kehancuran. Wah, kamu belum tahu siapa saya ya. Dulu bolehlah kamu lihat saya sebelah mata. Tapi kamu belum tahu, sekarang saya ini sudah kerja. Sudah punya gaji itu tinggi. Tidak bisa kamu perintah-perintah saya.
Ya kan? Kalau dulu memang oke lah saya di bawah, sekarang saya di atas. Saudara, kadang ada orang yang merasa posisinya terangkat, diberkati, dan mulai jadi tinggi hati. Dan mulai merasa dia itu tinggi. Firman Tuhan diingatkan pada sore hari ini, saudara, dia akan cepat jatuh. Dia akan cepat mengalami kacau balau. Saudara. Loh kok bisa? Lihat saudara, Goliat dia merasa kuat, merasa hebat, dia menghina, dia merendahkan Daud dengan seketika hanya dengan kerikil kecil dan ketapel. Dia hancur jatuh. Siapa lagi saudara? Keluaran 11 ayat 7 sampai 8. Ada orang-orang yang merasa mampu, merasa kuat, dia bangun sebuah bangunan. Daripada nanti kita terpecah belah, ayo kita bangun sebuah bangunan yang tinggi menjulang sampai ke langit. Supaya nanti kalau tsunami datang, air bah datang, kita tidak kintir. Saudara, kalau motivasinya hanya untuk sekedar untuk saving, keselamatan tidak apa-apa. Tetapi kalau motivasinya untuk sombong, saudara, itu pasti untuk angku, itu pasti akan dikacau balaukan. Lihat Kejadian 11 ayat 7 sampai 8. Baiklah kita, bisa dibuka Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita, kayaknya huruf besar saudara. Kita itu adalah ada Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Lihat sampai Allah pribadi Allah ini turun sendiri bukan untuk menolong, bukan untuk memberkati, bukan untuk membuka jalan, tetapi untuk mengkacau balaukan. Kenapa kok dikacau balaukan saudara? Lihat, mengkacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian mereka diserakkan Tuhan dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Seterusnya, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dan berhenti mendirikan kota itu. Saudara, kenapa kok? Loh, Tuhan kan bangun bangunan tinggi, besar, megah kan tidak apa-apa. Saudara, tidak ada yang salah dengan bangunannya. Tidak ada yang salah dengan keuangannya, tidak ada yang salah dengan pelayanannya. Yang salah adalah alasan dan motivasinya. Alasan motivasi orang itu, bangsa itu membangun menara itu apa? Alasannya, motivasinya. Saudara, kita lihat, bisa dibuka Kejadian 11 ayat yang keempat. Ini alasan sehingga mereka itu dikacau balaukan, bukan menaranya yang salah, saudara, alasannya yang salah. Lihat, juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini alasannya. Dan marilah kita mencari nama. Mereka sudah punya nama. Sejak lahir, sejak bayi sudah diberi nama. Saudara, motivasi pelayanannya tidak salah. Memberikan persembahannya tidak salah. Saudara. Memberikan perpuluhannya tidak salah. Ke gerejanya, berdoanya enggak salah. Tapi yang salah motifnya. Saudara, di pengadilan saudara ditentukan orang itu hukumannya berat ringan. Itu dikaji, diuji, kamu melakukan pembunuhan ini motifnya apa? Kalau pembunuhannya tidak sengaja, ya pasti ada hukumannya. Tapi kalau pembunuhannya membela diri, ya mungkin bisa dibebaskan karena dia situasi bahaya, dia lagi naik sepeda motor enak-enak, tiba-tiba ada begal saudara bawa celurit, dia mau dicelurit, dia menghindar, mungkin celuritnya dipegang, ininya begalnya berontak, tiba-tiba kena sendiri, kan mungkin bisa bebas saudara. Tetapi kalau pembunuhannya direncanakan, disusun, nah saudara, motif kita melayani, datang ke rumah Tuhan, itu menentukan juga saudara. Apakah hari ini kita diberkati atau tidak? Apakah hari ini hidup kita ini bisa ditolong Tuhan, bisa ada jalan terbuka atau tidak? Berapa banyak orang hari-hari ini saudara, cari kerja susah saudara. Dari pagi, siang, sore keliling saudara, naik sepeda motor saudara. Cari uang, cari sesuap nasi, tidak dapat apa-apa saudara. Karena hidupnya susah. Minggu-minggu ini saudara ada beberapa orang yang datang kepada saya saudara, hidupnya susah saudara, cari pekerja, tidak punya uang saudara. Ganti rantai sepeda motor tidak bisa. Bukan sepeda motor, sorry saudara.
ganti bannya sepeda. Saya di WA, mau ganti ban sepeda enggak punya uang. Gimana mau ganti sepeda? Mau ganti ban sepeda, ban dalam saja enggak punya duit. Harganya 15.000. Lah tontonannya saudara. Saya pernah saudara, orang yang ini sudah saya jalan, handphonenya ditaruh dia lupa saudara. Enggak ditutup dulu. Tontonannya pornografi saudara. Dan dia mulai ngaku, oh iya Pak aku dosa PMO. Waduh, PMO itu apa? Ya Bapak cari sendiri di Google. Wah hari ini bahasanya aneh-aneh saudara. Dosa PMO. Saya penasaran. Ada banyak, sudah 1 minggu ini 3 orang yang ngaku sama saya dia punya dosa PMO. Dosa apa sih PMO ini? Saya googling. Oh ternyata pornografi, masturbasi, orgasme. Waduh. Loh kamu jadi dosa itu? Iya. 1 hari bisa masturbasi 2 kali. 1 hari perempuan saudara bisa ketagihan lihat film porno saudara. Belasan tahun. Bapak-bapak saudara ngaku saudara lihatannya tidak karu-karuan terhubung kepada satu sosial media yang isinya perempuan-perempuan nakal micet saudara. Saudara bagaimana hidupnya mau diberkati saudara? Padahal bapak ini ke gereja melayani Tuhan saudara. Tapi motifnya hidupnya seperti Babel. Dia hanya motifnya motif daging saudara. Dia kepingin naik ke atas dengan cepat dengan usahanya sendiri. Dia kepingin mencari nama sehingga kekacauan. Sehingga kacau balau ada di dalam Babel. Tidak jadi bangunannya saudara. Dan ini dimulai dari Aram saudara. Yang tadinya dikatakan bahwa ini adalah musuhnya bangsa Israel. Saudara Aram itu dari siapa? Kalau saya gali lagi saudara. Ternyata Aram itu keturunannya Esau saudara. Wah ketika saya belajar wah ini. Berarti Aram keturunannya Esau. Israel dari keturunannya Yakub. Wah ini kakak adik yang sudah dari awal. Di dalam Alkitab Kejadian 25 ayat 22 bisa dibuka. Di dalam kandungan dia sudah bertolak-tolak. Sudah bermusuhan. Saudara jangan sampai saudara ya. Kakak beradik, saudara kandungan atau saudara seiman. Atau kita punya teman bermusuhan. Marah, panas hati saudara. Karena itu semua tidak membawa kepada kebaikan. Lihat saudara. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata jika demikian halnya mengapa aku hidup. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Allah. Sejak dari dalam kandungan Yakub dan Esau ini sudah panas hati. Sudah mau berantem saudara. Hari ini saudara sudah berapa banyak orang mau tukaran saudara. Saudara ada orang saudara ya. Anaknya masih kecil masih playgroup. Ada yang satu anaknya perempuan, ada yang satu anaknya laki-laki. Ya namanya playgroup anak-anak kecil kan tahu sendiri lari ke sana lari ke situ nangis saudara. Nah tiba-tiba ada anak kecil laki saudara. Dia dorong anak perempuan. Lah papanya yang perempuan ini cuma negur. Kamu enggak boleh begitu. Tiba-tiba papanya yang laki sudah datang. Mau apa? Mau apa? Mau apa kalau anak saya begitu? Kamu mau pukul saya? Pukul. Waduh. Saudara ketika saya lihat itu ini orang Kristen. Karena dia ada di sekolah Kristen. Saudara lihat, anaknya masih kecil, saudara masih playgroup, tetapi ada orang yang menasihati anaknya, jangan ya dorong-dorong ya ini anak perempuan, tidak terima bapaknya. Mau apa kalau mau dorong? Mau mukul mau apa? Kamu tidak terima? Pukul saya, pukul. Waduh, saudara, bapaknya yang perempuan ini, sabar. Dia pergi saudara, daripada ngelawai setan, saudara, ngelawai orang gila, saudara. Coba pukul saya, pukul. Sudah, enggak usah bertengkar, enggak usah rame. Saudara kadang juga iblis itu punya banyak segala macam cara saudara. Untuk supaya orang itu bertengkar, orang itu marah. Supaya apa saudara? Supaya jatuh di dalam hal yang jahat. Tidak ada hal kebaikan, tidak ada berkat di dalam sana. Mazmur 37 ayat ke-8 bisa dibuka, Mazmur 37 ayat ke-8. Berhenti marah dan tinggalkan panas hati itu, jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Suami istri atau kita pun bertemu dengan siapapun saudara, kadang iblis itu berusaha kasih energi, kasih frekuensi yang negatif saudara. Dia
punya macam pintu supaya bertengkar, berkelahi, tidak terima, hati dongkol, saudara, hati marah, panas. Dia pakai segala macam cara, saudara. Saudara, hari ini, beberapa minggu-minggu ini saya juga melihat, saudara. Lagi ada orang-orang yang lagi enak-enak bicara, saudara. Dan mulai mengingat, berbicara mengenai si B ya. Oh iya, oh si B itu ya, dulu itu dia pernah curhat loh sama saya. Bahwa dia itu dulu sering begini. Oh iya ya. Nah tiba-tiba orang yang sedang dicerita ini, entah gimana caranya, kan kamu juga begitu. Lagi menceritakan si B yang sudah lama tidak ketemu, sudah tiba-tiba orang yang sebelahnya ini langsung nyerang orang yang cerita. Kan kamu juga begitu, makanya kamu tuh jelek, kamu tuh jahat. Lah ini mulai tidak terima, saudara. Loh, aku kan cerita dia, bukan cerita tentang kamu. Mulai bertengkar sendiri, memang kamu kebagusan. Lah saya dengar, saya lihat hal itu, sudah stop ya, ayo makan. Saudara, kadang-kadang iblis itu punya banyak macam cara, saudara, membuat hati ini jengkel, mangkel, dongkol, emosi mulai diangkat-angkat, saudara, sehingga damai sejahtera kita hilang. Ketika damai sejahtera hilang, mulai marah, mulai panas. Mazmur tadi mengatakan, tidak ada hal baik yang datang. Tidak ada berkat yang datang. Yang datang itu cuma kejahatan. Dan pada saat Esau dan Yakub ini bertolak-tolak, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga mereka sampai besar pun mereka saling istilahnya mereka saling, tidak mau kalah dengan satu dengan yang lain. Esau ini dia anak sulung, dia punya hak kesulungan, saudara. Sedangkan Yakub dia anak bungsu, dia tahu dia tidak punya hak kesulungan. Nah tadi Aram ini keturunan Esau. Harusnya Esau yang dapat hak kesulungan. Harusnya Esau yang mendapatkan berkat, saudara. Tetapi kita mau belajar, saudara. Ada orang kehilangan berkat hanya karena kacang merah. Semangkuk kacang merah. Saudara, orang Aram ini adalah keturunannya Esau, yang dimana Esau sudah tidak dapat hak kesulungan. Doanya bapaknya, kamu akan tinggal di tanah-tanah kering, tanah-tanah yang tandus. Nah tiba-tiba saudara, Aram ini mulai dia diangkat Tuhan. Dan kita lihat, kita mau belajar sedikit tentang Esau, saudara ya. Esau ini dia pemburu, saudara. Dia tahu bahwa dia ini anak sulung, dia dapat hak kesulungan. Hak kesulungan itu belum kelihatan bentuknya. Dan ketika saya belajar hak kesulungan itu seperti berkat warisan rohani, berkat rohani. Tetapi ketika orang itu tidak bisa menghargai hal yang rohani, saudara, dia akan kehilangan yang jasmani. Sekali lagi, ketika orang-orang, anak-anak Tuhan tidak bisa menghargai hal-hal yang rohani, dia akan kehilangan yang jasmani. Sehingga Esau, saudara, dia terbuang, bangsa Aram terbuang. Karena apa, saudara? Karena ada beberapa hal. Menukar yang kekal dengan yang sementara. Yang pertama, saudara, Esau bisa kehilangan hak sulungnya, bisa terbuang, tinggal di tanah angus, tinggal di padang gurun, tanah yang kering. Karena dia menukarkan yang kekal dengan yang sementara. Berapa banyak orang yang hari-hari ini tidak sadar, saudara. Dia punya berkat warisan rohani, tetapi ditukarkan hanya dengan semangkuk loh, saudara. Semangkuk sekali makan selesai. Nikmatnya cuma di mulut, saudara. Saudara kalau makan cuma sejengkal nikmatnya, setelah masuk ke sini hilang nikmatnya, saudara. Karena itu firman Tuhan mengatakan ketika engkau makan dengan pembesar, ada pisau di sini. Karena makan itu cuma enak, cuma sejengkal, saudara. Cuma sampai di sini, habis itu turun sudah biasa semua. Banyak orang, saudara, menukarkan yang kekal dengan yang sementara, dengan kacang merah, saudara. Berapa banyak orang, apa maksudnya? Kenikmatan dunia sesaat. Jamnya ibadah, jamnya melayani, jamnya memberi, waktunya berdoa, saudara. Ditukar dengan semangkuk kacang merah. Tidak apa-apa, minggu depan kan masih ada. Saudara, tanpa sadar, itu berkat rohani ditukar dengan sesuatu yang cuma sementara. Ditukar dengan dosa, ditukar dengan kenyamanan, ditukar dengan harta duniawi. Enggak apa-apa lah, bohong-bohong sedikit. Ya besok kan ya aku minta ampun. Ya enggak apa-apa lah,
Cuman lihat-lihat sedikit tok kolek ya kan, dosa-dosa kecil lah, bohong-bohong sedikit lah. Saudara, Esau ini lihat, dia sekali salah, dia tukar hal yang rohani dengan sesuatu yang sementara, hilang selamanya. Saudara, kalau saudara masih ada kesempatan enggak apa-apa. Kalau tidak ada kesempatan, itu bisa nyesal seumur hidup. Esau kehilangan sesuatu yang besar karena dia tukar yang kekal, yang rohani. Saudara, ini hal-hal ketika saudara datang ke rumah Tuhan, ini hal yang rohani. Ucap syukurlah, berbahagialah, saudara tidak menukarkan dengan hal-hal yang sementara. Dan yang kedua, kenapa kok Esau bisa kehilangan hak kesulungan? Karena dia tidak menghargai hal-hal rohani. Berapa banyak orang menganggap enteng mengenai ibadah, saudara. Diundang datang ibadah, enggak mau. Diundang pelayanan, enggak mau. Mengentengkan, tidak menghargai hal-hal rohani. Kejadian 25:32, sahut Esau, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, orang-orang itu seperti, orang-orang yang seperti Esau ini, yang tidak menghargai hal-hal rohani, itu gampang sekali tergoda untuk mengabaikan ibadah, mengabaikan doa, mengabaikan pelayanan, mengabaikan hidup kudus, saudara. Karena dia tidak menghargai hal-hal rohani. Kalau orang gampang tergoda berarti gampang jatuh. Ketika gampang jatuh, dia pasti akan kehilangan seperti siapa? Hawa. Dia ada sudah di Eden, tapi dia gampang tergoda. Ketika tergoda, Edennya hilang, saudara. Esau kehilangan hak kesulungan karena dia tidak menghargai hal-hal yang rohani. Kalau hari ini masih ada bagian-bagian saudara dan saya, bisa menghargai hal-hal yang rohani, bisa menghargai firman Tuhan, bisa menghargai kita memuji, memuliakan nama Tuhan, bisa menghargai pelayanan kita, bisa menghargai persembahan kita. Oh iya ya, aku mau melayani ya, aku jaga hidupku ya, aku mau hidup sungguh-sungguh ya. Oh iya ya, hari ini mau waktunya Tuhan, hari Sabat ya, sudah aku pikirkan semuanya. Oh iya ya, hari ini ya ada perjamuan kudus ya, aku mau siapkan hidupku ya. Oh ya, aku besok mau melayani ya, aku mau latihan dulu ya, aku mau berdoa dulu ya, aku mau puasa dulu ya. Orang-orang yang menghargai hal-hal rohani ini, saudara, akan ada penjagaan yang luar biasa. Berkat jasmaninya, perlindungan yang daripada Tuhan, masa depan yang indah dan penuh harapan menjadi bagian orang ini. Lihat Yakub, saudara, dia sangat menghargai hak kesulungan ini. Sampai dia mungkin dengan cara yang salah, dia mau ambil hak kesulungan ini. Tapi akhirnya dia dapat, saudara. Saudara, kalau hari-hari ini saudara menghargai apa yang Tuhan izinkan, hal rohani, hal kekekalan yang ada di tangan saudara, saudara coba itu perbesar, coba itu perdalam, coba itu lebih sungguh lagi, saudara. Orang-orang bisa menghargai hal-hal ini, saudara. Dia akan menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Dan kita lihat, saudara, kenapa kok Esau ini dia kehilangan hak kesulungan? Dia hidup dengan penuh emosi. Nah, saudara, berapa banyak orang yang sumbu pendek, saudara. Dia tidak suka cepat mendengar, dia suka cepat marah. Padahal firman Tuhan mengatakan, saudara ya, kita harus cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk menjadi marah. Tapi orang yang, ciri-ciri orang yang bisa kehilangan hak sulungnya, kehilangan berkat rohani dan jasmaninya, orang ini hidup dengan emosi dan nafsu daging, saudara. Hidup dengan emosi, hanya menuruti keinginan, kebutuhannya sesaat. Esau bertindak karena apa, saudara? Karena dia habis berburu, panas-panas, dia lapar, dia pulang ke rumah, kepingin makan, lihat adiknya masak semangkuk sup kacang merah, lagi panas-panas, mentor-mentor, wanginya, mulai lapar timbul, saudara. Saudara, makanya enggak salah. Enggak salah. Mintanya sama adiknya enggak salah, tetapi perkataannya, saudara. Dia tuker, adiknya ini pinter, saudara. Saudara, adiknya ini pinter. Dia punya pikiran yang pada waktu masih licik, saudara. Namanya Yakub, penipu, saudara. Dia mulai mau tipu kakaknya. Oke, kamu tak kasih ini. Tapi kamu tuker ya dengan hak kesulungan. Oh, enggak apa-apa, ambil-ambilan hak kesulungan. Diremehkan sama si Esau, saudara. Saudara, Esau menukarkan hak kesulungannya karena dia ini lapar. Karena dia tidak pikir panjang. Karena dia tidak timbang resikonya. Hanya bertindak menuruti emosi. Hanya bertindak menuruti nafsu daging.
Saudara, hari ini ngambil keputusan, jangan bertindak karena emosi, jangan hidup dengan emosi, saudara. Saudara, enak-enak, kemarin saya lagi makan, saudara, malam-malam di WA. Kok sudah 1 bulan ini suami saya tidak menghubungi saya, tidak pulang ke rumah. Saya sudah membulatkan tekad, saya sudah ringkes semua baju suami saya. Habis itu saya kembalikan ke rumah mamanya. Kunci pintu rumah akan saya ganti semua. Saya sudah tidak berharap suami saya kembali. Memarnya yang kemarin, saudara, saya tunjukkan. Itu ternyata saya pikir sudah selesai masalahnya, saudara. Karena sudah enggak telepon. Karena orang kalau ada masalah tok baru telepon sama saya. Curhat-curhat, nangis-nangis. Entah itu malam, entah itu subuh, ya sudah saya salayani, saya doakan. Cuma enggak mungkin, saudara, dia perempuan, saya harus konseling, saya enggak mau, saudara. Sudah, kamu pergi sama gembalamu sana. Aku enggak nyaman kok kalau ngomong sama gembalaku, enggak enak. Ya sudah, ngomong sama istrinya. Kalau sama istrinya saya juga tambah lebih gak nyaman lah, terus ya apa? Saya juga kan enggak bisa konseling berdua, aku enggak mau, ya kan. Bukan namanya saya jahat, ya sudah, by phone boleh, WA boleh. Tak pikir sudah selesai. Kok tolong cari pengacaraku, aku sudah bulat, aku mau bercerai. Saudara, saya cuma ngomong, jangan ambil keputusan saat emosi. Memarnya sih sudah hilang, tapi sakitnya di sini masih belum hilang. Orang-orang yang ngambil keputusan, bertindak, tidak pikir panjang, hanya mengikuti keinginan, hanya mengikuti kebutuhan. Lihat, dia hanya mengikuti keinginan kebutuhannya. Saudara, kebutuhannya lapar, harus makan. Tidak salah, tidak dosa, saudara, makan, tidak dosa. Kebutuhannya apa? Hari ini harus bayar cicilan, tidak salah bayar cicilan, saudara. Tetapi saudara, caranya untuk membayar cicilan bagaimana? Caranya untuk makan bagaimana? Pada waktu ini saudara, saya diingatkan mengenai Yesus, Matius 4 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus berpuasa 40 hari, saudara, wajar kan dia lapar kan, saudara? Wajar. Dia makan, tidak salah, saudara. Lah ini, saudara, dia harusnya dia berhak untuk makan. Kebutuhannya makan, kebutuhannya minum. Tiba-tiba iblis tahu kebutuhan Yesus. Nah, kenapa yang datang iblis pada saat Yesus lagi butuh? Saudara baca Matius 4 ayat 1 sampai 4. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai di padang gurun. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, tibalah iblis datang, dia ngomong sama Yesus. Kamu kan lapar, uban batu ini jadi roti. Bisa enggak, saudara? Bisa. Butuh enggak Yesus? Butuh, habis puasa. Tapi ingat, saudara, Yesus tidak hidup dari kebutuhannya. Dia butuh makan. Mungkin ada orang yang butuh uang. Mungkin ada orang-orang yang butuh pasangan hidup. Mungkin ada orang-orang yang butuh pekerjaan. Mungkin ada orang-orang yang butuh rumah, saudara. Tapi ingat, Yesus tidak hidup hanya dari kebutuhannya saja. Dia bilang, kebutuhannya ini dia serahkan kepada Bapaknya. Kalau Bapaknya bilang, kamu boleh makan, dia pasti makan, saudara. Tapi kalau Bapaknya bilang, kamu belum saatnya makan. Loh, tapi aku sudah butuh, ini wayai, ini aku lapar. Tapi Bapaknya bilang, no, belum saatnya. Yesus tetap tunggu Bapaknya, saudara. Dia tidak hidup menuruti kebutuhannya. Lihat, Yesus bilang, hidup bukan hanya dari roti saja. Kebutuhan orang apa? Makan. Habis itu sudah dibawa ke atas bumbungan tinggi, ditunjukkan kekayaannya semua. Kalau kamu sembah saya, apakah enggak butuh, saudara? Kekayaan, harta, mobil, rumah, uang, jalan-jalan ke luar negeri. Saudara, ada orang sudah di Instagram posting sana, posting sini. Terus teman saya bilang, orang ini gak kerja, kok melaku terus keliling dunia, duitnya dari mana ya? Kesini ke mahal loh, ini. Saudara, kadang-kadang ada orang iri, ini butuh healing, butuh ini kesini. Jangan hidup dari kebutuhan, saudara. Perempuan tadi yang WA sama saya, dia butuh dilindungi, saudara. Butuh suami yang bisa melindungi dia. Akhirnya, aku boleh enggak ke psikiater? Soalnya ke kuku kan sudah enggak bisa, bukan enggak bisa, cuman aku konseling enggak bisa senantiasa ngonselengin kamu. Orang yang lagi begitu, perempuan kan lagi melo-melonya, perasaannya itu rentan, saudara.
Saya enggak mau membuka celah, saudara. Telepon saja, ngobrol saja di telepon. Aku tak cari psikiater. Ya, kamu berdoa dulu. Kalau memang Tuhan izinkan hatimu sejahtera, jalan. Terus aku boleh minggat dari rumah? Jangan. Boleh aku pulang ke luar pulau? Jangan. Tapi aku sendirian di rumah, tidak ada orang. Sepertinya membuka suatu kesempatan. Dateng temen nono, ajaan aku ngobrol, aku ini pusing, aku ini stres. Sudah, kamu berdoa saja sama Tuhan. Dan cerai tidak boleh. Saya bilang begitu. Dia sudah mengambil keputusan berdasarkan emosi, berdasarkan kebutuhan keinginannya. Esau dia ingin, dia butuh makan. Akhirnya dia bertindak dengan emosi, dia jual yang kekal itu. Akhirnya hilang, saudara. Sehingga penyesalan yang tidak bisa tergantikan. Saudara, saya catat di situ, penyesalan tidak selalu bisa mengubah konsekuensi. Tuhan ampuni, aku sudah salah ngambil keputusan, sudah salah jalan. Oh, diampuni pasti. Tapi konsekuensinya bisa berubah enggak? Kadang Tuhan izinkan tidak berubah. Lihat saudara, Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang jadi cabul atau yang punya nafsu rendah seperti Esau yang jual hak kesulungannya. Jelas Alkitab ngomong untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu lah ini, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sudah salah sekali. Sudah salah tidak menghargai yang kekal, tidak menghargai ibadah, tidak menghargai pelayanan, tidak menghargai rumah Tuhan, saudara. Tidak menghargai hal-hal yang kekal. Sudah salah sekali. Esau salah sekali. Tapi pada saat dia harusnya diberkati, dia datang dikatakan ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita tidak tahu, saudara. Kita masih dikasih kesempatan tidak sama Tuhan. Harusnya Tuhan bisa kasih kesempatan, Tuhan panjang sabar, tetapi saudara, ada kalanya. Lihat, Esau dia kehilangan kesempatannya. Dia kehilangan harusnya kamu dapat berkat grade A loh. Tapi karena kamu salah, kamu dosa, berkatmu turun grade F, turunnya jauh, saudara. Jadi lebih baik kita ini jangan salah, saudara. Aram yang tadinya itu adalah keturunan Esau, saudara, dia dibuang. Akhirnya dia jadi besar, dia kuat, dia punya tentara, saudara ya. Dan dia mulai merangi, mulai congkak, mulai sombong, saudara. Dia mau berperang dengan bangsa Israel. Nah, kita lihat slide yang kedua. Pada saat perang, saudara ya. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-12. Dikatakan, tetapi berkatalah seorang pegawainya, tidak tahukah raja melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Saudara, jadi pada saat Samaria dan Aram ini berperang, ada seorang nabi Tuhan yang berdiri di sisi Israel, saudara. Dan pada saat Aram ini mau menyerang, saudara, kita baca dari awal saja, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Nah, ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Nah, saudara, raja negeri Aram namanya Ben-Hadad ini sudah nyuruh panglima punggawa jenderal perangnya, kamu ya ke tempat A, kamu serang itu Samaria dari sisi itu, kamu tunggu di belakang, kamu pukul dia dari belakang. Padahal rapatnya itu tertutup, saudara. Tiba-tiba Samaria ini bisa tahu. Dan semua jebakannya, semua digagalkan. Dan akhirnya Israel menang lagi. 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian dicoba lagi sama Ben-Hadad. Dia meetingnya di tempat tidurnya, di kamar pribadinya raja. Yang hanya orang-orang tertentu, cuma 1-2 orang saja dikasih tahu. Nanti ya pelan-pelan ngomongnya bisik-bisik, ngasih surat supaya tidak ada yang dengar. Kamu pakai cara ini, besok serang, besok jam sekian, waktu ini kamu bawa orang prajurit ini, kereta ini di sisi sini. Ya pasti Samaria kalah. Tiba-tiba Samaria Israel tahu, saudara. Lah ini yang kita mau belajar, tahu dari mana, saudara. Dan rajanya ini mulai ngamuk, ini pasti ada mata-mata ini.
Kok saya ini sudah kasih strategi A, strategi B, strategi C, mau hancurkan abdi Allah, mau hancurkan anak-anak Tuhan, kok enggak bisa? Nah, pegawainya ngomong tadi di ayat 12. Tetapi berkatalah seorang pegawainya, tidak tuanku raja. Ini orang-orang mau dibunuh semua sama rajanya. Ini pasti ada yang mata-mata. Kalau tidak ada yang ngaku, tak bunuh semua. Aku ngasih siasat ini, sembunyi ngomong di tempat tidur, kok bisa bocor? Lalu salah satu penggawanya di ayat 12 ngomong, tetapi berkatalah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, yang memberitahukan pada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidur. Saudara, ketika saya renungkan hal ini, saudara, Elisa dia tidak ada di kamar tidurnya Raja Ben-Hadad. Tapi kenapa Elisa bisa tahu? Posisinya Elisa dengan kamar tidur Raja Ben-Hadad sangat jauh sekali, Aram dan Samaria jauh, saudara. Tapi kenapa Elisa bisa tahu? Dia bisa tahu rencana siasat jahatnya Ben-Hadad. Pasti ada hikmat daripada Tuhan turun kepada Elisa. Padahal itu bukan untuk Elisa, untuk Samaria. Untuk siapa? Samaria itu untuk umat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa berpikir, saudara, bahwa lihat, perlindungan untuk anak-anak Tuhan, untuk umat Allah itu sebegitu luar biasa. Tuhan pakai nabinya untuk bisa melindungi. Elisa, kamu ngomong ya sama Samaria, nanti dia akan diserang jam ini, di jalan ini, kamu jangan jalan ke sana. Sudah beberapa kali sehingga Samaria selalu menang, saudara. Lah kita bertanya, gimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat perlindungan yang seperti itu? Ada berapa banyak orang, Pak, aku sudah ke gereja, sudah melayani, kok hidupku hancur-hancuran, kok hidupku tidak tambah naik? Lihat Amsal 14 ayat 26. Bagaimana caranya kita dapat perlindungan, dapat berkat yang daripada Tuhan? Amsal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi yang dilindungi siapa? Anak-anaknya. Saudara, Bapak Gembala pasti melindungi anak-anaknya, saudara. Entah itu anak kandung atau itu pun anak rohani. Senantiasa saudara sudah tidak perlu kita ngecap lagi, dia selalu berdiri di depan untuk anak kandungnya ataupun anak rohaninya. Namanya anak, saudara, pasti dilindungi. Kalau bukan anak, saudara, bagaimana kita dilindungi? Nah, masalah kita ini anak Tuhan, namanya posisi anak, dia dengar nasihat ayahnya. Dia taat nasihat kepada ibunya. Saudara, kemarin saya lagi mendidik anak saya Gwen, saya sempat marah dengan istri saya karena saya ngomong, dia dibelikan ayam, saudara, ayam kecil-kecil 2 sama omanya, mamanya Novi. Ayam, saudara, ayam warna ungu sama ayam warna kuning. Saya bilang jangan dibawa masuk ke rumah. Ayam, ya kan, sudah dipel semua lantainya, granit, saudara, marmer sudah dipel semua, kursi sudah dibersihkan. Anak kecil, saudara, bawa ayam masuk rumah, ditaruh di atas sofa. Namanya ayam masa bisa diatur kencingnya, buang air besarnya, segala macam. Jangan bawa masuk rumah. Sudah jelas, karena peraturan saya, Gwen, kamu anak, kamu harus dengar omongan papa. Pak, Gwen boleh lihat ayam? Boleh. Sekarang enggak, nanti sore, saya bilang begitu. Berapa kali, Pak? Sekali. Enggak boleh 2 kali? Enggak boleh, sekali saja. Sekali 15 menit. Jam sekian sampai jam sekian. Saya ajar anak saya untuk bisa dengar kata-kata saya, untuk bisa melakukan apa yang saya katakan, saudara. Nah, namanya istri, saudara, dia kan sayang sama anaknya. Lah, Pak, dia ngomong sama istri saya, mau ngomong apa, aku mau lihat ayam lagi. Enggak, Papa kan bilang cuma sekali. Tapi anak ini pintar, saudara. Pak, Gwen mau turun, mau ambil minum. Saudara, pikirannya mulai main, saudara. Saya tahu maksudnya dia. Lo minum kan ada di atas. Enggak, minumannya Wen ada yang di kulkas bawah. Boleh, Pak? Oh, kalau ambil minum boleh. Padahal saya tahu dia pasti akan keluar. Dia langsung, saudara, dan buka pintu pelan-pelan. Padahal dia lupa ada CCTV, saudara, di situ. Habis ambil minum benar, dia keluar, saudara. Pelan-pelan masuk, naik lagi. Kamu dari mana? Ambil minum, Pak. Sudah selesai minumnya? Sudah. Kamu tadi keluar lihat ayam. Ambil minum, Pak.
Dia bilang begitu. Dia tidak berani bohong karena saya bilang tidak boleh bohong ya. Loh, papa tanya kamu keluar ngambil ayam enggak? Loh tadi Wen turun ambil minum. Kamu lihat ayam enggak? Akhirnya dia ngomong lihat. Kenapa kamu tidak nurut omongan papa? Disuruh mama. Wah, mamanya dilempar. Nov kamu suruh. Iya aku. Kan saya sudah ngomong. Satu saya ngajar anak saya ini supaya jangan dia ini terikat sama barang, sama apapun. Kalau orang tuanya ngomong A harus dijalani A, B harus dijalani B. Saya ajar dia sudah ayam ini kamu karena tidak nurut tak buang sama. Oh jangan Pak, ampun Pak. Saudara saya keluar, saudara saya pegang, Pak jangan Pak mati Pak. Ayam ini pasti mati, saya bilang begitu. Pasti mati. Saudara tanpa sepengetahuan dua ayam ini tak singitkan sama saya. Tapi namanya mama saudara. Dia balikkan lagi, Nov. Hampir cekcok dengan istri saya. Nov aku ini lagi ngajar anakku. Apa yang dia lakukan salah ada konsekuensinya. Supaya nanti ke depan dia tidak melakukan salah lagi. Jangan seperti ini cara mendidik anak. Tak singitkan, susakno ku ayam kok mbok sembunyikan di situ lek mati apa ya mati namanya ayam kabeh mati Nov. Saya bilang begitu. Dikeluarkan lagi, Nov, kembalikan. Ojo kok sakno, balekno. Wah saya mikir, mau firman masuk gara-gara ayam, saudara, ayam cilik, piye gini saudara, mau rame saudara. Balekno. Dibuka sama dia, saya sembunyikan di bawah dibuka. Kok taruh sini aja. Ya sudah, habis itu saya taruh, saya sembunyikan di atas. Cep. Jangan kamu kasih tahu anakmu ya, ayam ini ada di mana. Namanya mama enggak bisa. Pak ayamnya di atas ya, saya cuma melerok sama saya. Mau kasih tahu ya. Saudara kadang-kadang saudara, karena hal-hal yang kecil ini saudara, itu namanya mama pasti bela anak saudara. Pasti bela anak. Saya terus ngomong pelan-pelan, cuman saya enggak mau emosi saudara. Karena mau nyampaikan saudara, esok kehilangan hak kesulungan karena emosi saudara. No, kan kamu bilang, gue niki pinter kok, aku ngomong gini dibantah gini. Ya maka, no kan aku lagi didik anakmu. Kenapa kamu gampangan seperti itu ayam? Dan beneran ayamnya mati satu saudara. Dan akhirnya dia ngomong, Pak wis gue nak mau main ayam tak titipkan sama pembantu, nanti kalau besar tak ambil lagi. Ya bagus, saya bilang begitu. Keluarkan ayam itu dari rumah. Saudara, si Aram ini saudara, Raja Aram ini bingung. Loh kok bisa tahu ya ini si Samaria ya, di mana posisinya dia. Ternyata saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang yang ikut dengar maunya Tuhan, itu ada perlindungan Tuhan. Kalau sore hari ini saudara dengar, taat melakukan firman, pasti ada perlindungan. Entah kuda tentara besar mau mendatangi saudara. Pasti ada perlindungan, biarpun saudara belum lihat. Akhirnya ketika pegawainya Raja Ben-Hadad ini ngomong sama Raja Aram, saudara. Siapa? Elisa. Siapa Elisa? Nabi. Di mana dia? Di Dotan. Rajanya ngamuk. Kirim kuda tentara besar, tangkap, bunuh Elisa. Lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 18. Ini marah-marahnya Raja Ben-Hadad. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepadanya dia ada di Dotan. 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ini yang dikepung bukan Samaria. Ini dikepung tempat kediaman abdi Allah. Elisa, saudara. Saudara kadang-kadang jadi hamba Tuhan. Jadi orang-orang yang ada di pihak Tuhan itu tidak enak. Mau mendamaikan, mau menolong, malah kena getahnya. Tapi saudara tidak usah takut. Ketika saudara ada di sisi Tuhan, lihat ketika Elisa ada di pihak Tuhan, biarpun dia sendiri, dia bukan tentara, tidak ada perlindungan dari Raja Samaria, dia ada di Dotan sendirian, dia dengan bujangnya saja, dikepung dengan tentara, dengan kuda yang sangat besar, saudara. Bujangnya bingung, takut. Dan lihat saudara, tadi kan kita berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Lihat ayat setelah kereta itu sampai, surah ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?
Jawabnya lah ini saudara, ini luar biasa. Kita harus punya jawaban seperti ini di saat ada kesulitan apapun, di saat ada hal masalah besar apapun yang ada di depan, kita harus punya jawaban dan mental seperti ini. Lihat Elisa sudah dikatakan, biarpun kuda, tentara besar sudah ngepung depan rumahnya semua. Seperti itu digambar sudah. Digambar itu tentara banyak di bawah, tapi pelayannya takut. Lihat jawaban Elisa. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara mungkin tidak melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tapi percayalah, apa yang saudara tidak lihat, belum tentu tidak ada. Kayak sekarang saudara mana lihat angin. Saudara mana lihat semburan angin AC enggak, tapi saudara rasakan dinginnya. Saudara tidak lihat aliran listrik, tapi saudara lihat kan lampunya. Saudara mungkin tidak lihat penyertaan pertolongan Tuhan. Bukan berarti tidak ada. Dan akhirnya saudara, pelayan ini sungguh luar biasa sekali saudara, dibuka matanya. Berarti dia tidak bisa melihat penyertaan Tuhan karena ada sesuatu yang menutupi mata pelayan bujangnya Elisa. Kadang-kala orang yang tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan, karena ada sesuatu yang sedang menutupi mata rohaninya. Sehingga yang keluar takut, kepingin bunuh diri, kepingin minggat, kepingin cerai saudara, tidak percaya, kepingin lari saudara, takut. Kelakuannya semua itu hanya daging semua. Karena ada sesuatu yang menutupi. Lihat sama Elisa di ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Ditulis sekeliling Elisa. Dan pada saat itu saya berhenti sejenak. Elisa, hamba Tuhan, nabi Tuhan, lagi ketiban sebuah masalah yang gede di depan rumahnya. Bayangkan kalau di depan gereja saudara, Elisa lagi musuh dengan orang nomor 1 raja. Kalau di depan gereja ada tentara, ada tank, mungkin ada pihak-pihak yang berwajib begitu banyak, cuma sendirian hamba Tuhannya Pak Herman saudara, tidak lihat apa-apa. Tapi selama dia, tapi intinya ada. Ketika dibuka ada kereta besar, kereta berapi. Lah kuncinya di mana? Ketika saya berdoa kuncinya di mana? Kenapa kok ada penyertaan terhadap Elisa? Karena dia abdi Allah. Selama kita mengabdikan hidupkan kepada Allah, mengabdikan hidup kita kepada Allah, pasti ada penyertaan, perlindungan. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita abdi Allah. Saudara, abdi itu orang bawahan. Abdi itu pelayan. Abdi itu hamba. Abdi itu budak. Sudah enggak kita menghambakan diri, melayankan diri, membudakkan diri kepada Allah? Seringkali saudara kalau saya berdoa, Tuhan, paksakan rencanamu. Saya tidak pernah doa minta-minta, Tuhan sudah terjadilah sesuai dengan yang kau inginkan, paksakan rencanamu Tuhan. Karena kita masih punya daging, masih bisa kadang masih bisa emosi, jengkel, marah, saudara, panas ini hati. Tapi kalau kita ambil keputusan bertindak berdasarkan itu pasti salah, saudara. Saudara, dan pada waktu itu saya berdoa, ini kenapa ya Elisa ini luar biasa ya, dipagari, dilindungi. Padahal dia cuman berdoa suruh buka mata bujangnya, dia tidak berdoa, Tuhan tolong Tuhan aku mau diserang, enggak saudara. Tiba-tiba ketika masalah, serangan itu datang dengan otomatis saudara. Malaikat itu lihat, oh ada anak Tuhan, ada abdi Allah mau mengalami kesulitan. Langsung dia kerahkan seluruh teman-temannya, pakari. Saudara mungkin Elisa tidak lihat, tapi dia punya iman, dia percaya. Apa yang tidak timbul dengar dalam hati bukan berarti tidak ada, tapi justru itu yang disediakan Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengabdikan kepada Allah. Melayankan dirinya, menghambakan, namanya hamba. Tidak bisa bergerak, tidak bisa ngambil keputusan, tidak bisa makan pun kalau tidak tunggu perintah dari tuannya.
Tuhan Yesus membudakkan diri kepada Bapaknya, disuruh puasa, disuruh disalib seperti Ishak, mau dibunuh. Dia seperti domba yang tidak punya hak terhadap dirinya, karena dirinya itu punyanya Bapa. Sudahkah kita membuat diri kita ini sebagai budaknya Allah, abdinya Allah? Mata kita, mulut kita, fasilitas kita, kebutuhan kita. Saudara, kalau kita membudakkan diri atau mengabdikan kepada Allah, lihat saudara, abdi itu artinya orang yang bekerja, melayani, serta menghambakan diri dengan penuh loyalitas, dengan penuh kesetiaan. Ketika hal itu didapati dalam diri saudara, otomatis saudara, kereta berapi itu ada di sekeliling hidup saudara. Dimanapun saudara berada, sedang alami apapun, saudara pasti dipakari, saudara pasti dilindungi. Saudara, ketika saya di Bandung, saudara, saya sendirian, saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya kenalan siapa-siapa. Saya tidur di bawah gunung, saudara, di mana gunung itu tempatnya itu angker, saudara. Jam 3-4 sore loh, saudara. Pegawai saya lihat, Pak, tadi di sebelah meja Bapak itu ada kepala. Aku gak lihat. Selama saya tidak lihat sih tidak apa-apa loh. Memang kan itu ada orang, bukan Pak, kepala tok di situ. Oh ya masuk, oh mungkin lagi nemeni saya. Oh Pak Alek ono ae, saudara. Besoknya saudara, habis kemarin ngomong kepala, saudara. Pak Alek, aku lihat di depan kursimu situ Pak ada tubuh tanpa kepala. Ya biar mungkin mau nyeplesi nyamuk sini bawa kakiku, saya bilang gitu. Saudara, jam 3 sore, jam 4 sore. Terus saya suruh OB untuk beli kopi, saudara, kopi saya habis, saudara. Lagi naik sepeda motor mau ke warung sebelah. Dia balik, Pak, aku takut. Kenapa? Pak, aku lihat bergelantungan putih-putih di atas pohon iki baru 4:30 sore. Wes ono Pak sing gelantungan. Penuh dengan mistis, saudara. Dan saya tinggal di mes itu ada puluhan kamar. Saya nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 itu di belakang saya semua. Di bawah ada, saya di atas. Dan satu hari, saudara, hari saya masih ingat waktu itu hari Rabu, lagi rame, saudara. Keluar semua di kos, di kamar itu, saudara, karena semua barangnya yang kelipatan 3 hilang. Uangnya 300.000 hilang, uangnya 3 juta hilang, barangnya 3 biji hilang. Habis begitu uangnya yang orang Cina $3.000 hilang, $300 hilang, semuanya kelipatan 3, hilang semua dan di setiap kamar hilang. Dan tibalah tanya, Pak Alek hilang? Enggak. Barang lengkap? Lengkap. Uang ada? Uang aku gak pegang, cuman yang pegang sedikit, sih ada semua. Semua kehilangan. Loh aneh yo, kamarnya Pak Alek tok sing gak dijamah. Saudara, ketika kita membudakkan, menghambakan diri, karena di kamar itu setiap subuh saya harus sembahyang. Berapa banyak orang yang gak suka sama saya di situ, saudara. Tiba-tiba saya bangun tidur subuh, jantung saya ini seperti mau berhenti. Ada sesuatu yang nekan, napas itu susah, saudara. Saya bilang, Tuhan, dalam nama Yesus. Karena banyak orang yang mainan ilmu-ilmu gelap, saudara. Subuh-subuh, saudara, saya bangun tiba-tiba suakit kayak ada yang nusuk, jelep, saudara. Napas susah. Saya sembahyang sama Tuhan. Saya berdoa. 5 menit, 10 menit, hilang, bes. Tiba-tiba saya waktu masuk kantor, jam 9, orang-orang nunggu semua, saudara. Loh, Pak Alek enggak apa-apa, sehat. Loh, apa memang enggak apa-apa, sehat. Oh enggak Pak, tadi ada pembicaraan, kan tadi malam ada yang buat Pak Alek begitu. Wih, dua ilmu apa? Enggak punya ilmu apa-apa, saudara. Ketika kita sebagai orang yang mengabdikan diri kepada Allah, mencari Allah, melayani Dia dengan penuh kesetiaan, ada perlindungan, saudara. Tetapi ketika hidup kita, saudara, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, maka kita akan buta, kita tidak melihat penyertaan Tuhan. Kita bisa-bisa kehilangan hak kesulungan, saudara. Kalau matanya masih tertutup, bisa-bisa kehilangan berkat. Seperti siapa? Seperti Hagar. Sudah ada sumur di depannya karena dia kecewa, dia sakit hati, dia lagi matanya lagi tertuju kepada masalahnya, kesusahannya, bangkrutnya, miskinnya, kurangnya, penyesalannya, sehingga dia tidak bisa melihat sumur yang sudah ada di depan. Untung ada malaikat yang membukakan matanya. Saya berdoa sore malam hari ini kita semua mata rohaninya terbuka, saudara. Sudah ada sumur di depan kita yang siap Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita percaya, saudara, ketika itu
Akhirnya saudara, ketika dikepung semua, tiba-tiba prajurit semua datang. Sudah lihat toh, kita disertai kereta kuda berapi. Saudara nggak usah takut, tenang, Elisa keluar. Saudara, ada pasukan besar datangnya Elisa. Elisa cuma sembahyang, saudara, berdoa sama Tuhan supaya matanya dibutakan. 2 Raja-Raja 6 ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Lihat saudara, sebegitu banyak tentara, sebegitu banyak kereta kuda, cuman hanya berhadapan dengan satu orang abdi Allah, hamba Allah, yang melayani dengan segenap hati, yang mengabdikan, menghambakan, membudakkan dirinya kepada Allah. Mau makan saja harus minta izin kepada Tuhan. Mau pergi ke sana harus minta izin kepada Tuhan. Mau melayani di sini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Yesus, saudara. Aku tidak bisa berbuat sesuai dengan perintah yang tidak dikatakan Bapakku. Saudara, tiba-tiba dia berdoa sekali, tiba-tiba ratusan ribuan orang itu buta semua. Dan mulai tanya, kamu salah tempat. Ayo tak tuntun. Bayangin satu orang nuntun ribuan orang, saudara. Ayo ya. Mungkin itu ada kereta, ada tank di depan, saudara ya. Oh ini mau diserang, ini mau ditangkap, salah alamat kamu, pindah ke sana. Padahal betul orangnya, saudara. Dituntun masuk ke Samaria. Nah di Samaria ini punya raja, saudara, raja Israel. Dan ketika sampai di Samaria, saudara lihat rajanya, loh ini kan musuhnya kita. Elisa diapain? Ini orang-orang seperti orang Hongkong semua. Kita bunuh ya, lawan ini. Tapi Elisa ngajarin, ketika kamu ketemu musuh, jangan kamu bunuh. Tapi dikatakan saudara, hidangkan makan dan minuman di depan mereka. Elisa ngomong sama Raja Samaria, saudara ya. Hidangkan, lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 21. Saya tunjukkan ketika Elisa sudah nuntun ribuan tentara Aram itu masuk ke Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, ku bunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Lihat saudara, kita harus punya prinsip seperti ini. Tidak punya lawan, banyak teman tidak punya lawan, saudara. Jangan sampai ketika kita ada lawan, kita mau balas, kita mau hajar, saudara. Kita mau ngegas. Jika seterumu lapar, Amsal 22, Amsal 25, 22 sampai 23, jika seterumu lapar beri dia makan roti dan jika dia dahaga beri dia minum air, karena engkau akan timbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalasnya itu kepadamu. 1 Petrus 3:9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kalau kita dijahati jangan dibalas dengan yang jahat. Kalau kita lagi dicaci, saudara, lagi dikompori, saudara, dipanasi, saudara, ditantang-tantang, saudara, jangan terpancing, saudara. Jangan balas itu dengan perbuatan jahat, saudara. Sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi ternyata ketika ada musuh, ada orang yang nyakiti kita, mau menjahati kita, kita balas yang baik. Itu kesempatan kita memperoleh berkat, saudara. Lihat ketika Elisa suruh raja itu kasih makan, saudara. Berkat apa yang diperoleh Raja Israel, saudara? Lihat saudara, ayat 23, 2 Raja-Raja 6, ayat 23. Disediakannya lah bagi mereka jamuan besar, maka makan dan minumlah mereka. Siapa itu? Tentara Aram yang besar itu. Sesudah itu ia dibiarkan mereka pulang kepada Tuhan mereka. Ini berkatnya. Padahal lagi perang. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Lihat saudara, sejak saat itu tidak ada lagi gangguan, halangan, rintangan. Karena dia tidak balas yang jahat dengan yang jahat. Dia balas yang jahat dengan yang baik. Justru berkat itu datang. Bagian terakhir saudara. Ketika harusnya kan selesai masalah itu ya. Mereka perang, mau diserbu Elisa.
Tiba-tiba dikasih makan, mereka pulang sudah tidak serang lagi. Entah waktu berapa lama, saya belum cari, sudah. Tiba-tiba di dalam ayat 24 yang tadi kita baca, ini bagian terakhir, saudara ya. Tiba-tiba sesudah itu rajanya, Ben-Hadad, saudara. Dia mengatakan menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Saudara, saya berhenti lama di situ. Loh, tadi kan sudah ditolong Tuhan ya. Sudah dapat berkat Tuhan. Sudah tidak diserang lagi. Katanya sudah menang. Slide yang terakhir. Katanya sudah menang. Kok dicobai dan datang lagi bangsa Aramnya? Itu pertanyaan yang timbul dalam hati saya, saudara. Loh, di atasnya katanya wis menang. Wis pulang. Lah kok datang lagi? Tiba-tiba saudara, saya diingatkan Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Selama kita masih hidup saudara, kita tidak akan lepas yang namanya masalah, pencobaan, halangan, rintangan. Itu semua cuman alat pintu gerbang kita bisa melihat tangan Tuhan yang besar. Itu semua cuman alat atau pintu yang Tuhan izinkan terjadi supaya ketika kita ada masalah, kita buka masalah itu, kita selami, kita tidak lari, kita bisa melihat mukjizat Tuhan. Lihat saudara, iblis mundur. Jadi jangan senang dulu saudara kalau rumah sudah aman, rumah tangga sudah tenang, semua serba tercukupi. Dia mundur sebentar saudara, sebentar mundur. Hidup sudah semua settle, ada pekerjaan, semua sudah tertata. Jangan merasa aman saudara. Iblis mundur sejenak, dia cari waktu yang baik, dia masuk dari segala macam arah. Karena itu kita harus berdoa, kita pagari semuanya. Dan ketika Raja Ben-Hadad ini mulai masuk lagi, saudara lihat, dia mulai kepung semua, dia kepung lagi sekarang, yang dikepung kerajaan Samaria. Di pintu depan, samping, belakang, kanan, kiri, dikepung semua. Sehingga orang Samaria ini tidak bisa keluar. Bahan makanannya habis, saudara. Ketika bahan makanan habis, timbul kelaparan yang sangat hebat. Dan bagian terakhir ini dikatakan, bangsa Israel diizinkan mengalami kelaparan sampai saudara dikatakan kepala keledai harganya 80 sikal, kotoran merpati, tai merpati harganya itu harga satu kepala, kita lihat saudara ya, ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria, ayat ya 25. Selama mereka mengepung sehingga sebuah kepala keledai harga 80 sikal perak, seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal. Jadi satu kepala keledai harganya 80 sikal, tahi merpati saudara, satu kap harganya 5 sikal. Saudara saya cari saudara, satu sikal perak itu berapa gram? Saya tulis di situ di slide. Satu sikal perak itu 11,4 gram. Berarti kalau 80 sikal kali 11,4 gram itu 99,4 gram. 1 gram perak sekarang harganya 19.475. Kalau total saudara 80 sikal berarti satu kepala keledai harganya 1.935. Pada waktu itu susah kan, resesi kan, ya kepala keledai bolehlah larang. Nah ini kotoran merpati. Satu kap itu seperempat itu 5 gram. 5 gram kali 11,4 saudara. Harga 5 gram kotorannya merpati 1.110. Saudara apa kondisinya? Tidak sangat susah. Sampai makanan habis, sampai kotoran merpati dijual, dimakan. Saudara satu hal yang perlu saya ingatkan. Sesusah-susahnya kita hari ini, masih ada yang jauh lebih susah. Lihat bangsa Israel, dia makan kotoran merpati. Sesusah-susahnya keadaan kita hari ini, ada yang jauh lebih susah. Dan bukan hanya sekedar kotoran merpati dan kepala keledai. Sampai saudara ditulis di dalam ayat 28. Seorang ibu sampai saking kelaparannya, dia makan bayinya. Lihat saudara, kemudian bertanyalah raja, ada apa aja perempuan ini? Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi ada dua orang ibu A dan B janjian, lapar ya wis, hari ini makan anakmu yo. Ya wis, besok tapi makan anakmu yo. Iya.
Ibu A ini sudah memberikan anaknya, sudah dibunuh, dimasak, dimakan. Giliran ibu B, ini giliran anakmu. Lari ibu B ini. Ibu A ini datang kepada Raja Samaria. Kita nanti mau belajar siapa namanya raja ini. Raja ini ngamuk. Iki gak kena, bukan ngamuk sama perempuan. Anehnya saudara, dia ngamuk sama abdi Allah. Lah ini saudara, susahnya jadi hamba Tuhan, jadi alatnya Tuhan saudara. Banyak diamuk orang. Padahal tidak salah apa-apa Elisa. Tiba-tiba hanya gara-gara ini saudara, reaksi rajanya, dia marah, dia mau bunuh abdi Allah saudara. Siapa orang ini? Lihat ayat 31, setelah dua ibu ini datang lapor sama raja. Raja ini lapar, dua ini ibu B ini sudah janji mau ngasih anaknya. Kemarin anakku dibunuh buat kita makan berdua. Hari ini jatahnya dia lari. Lihat saudara, tiba-tiba raja ini ngamuk ayat 31 saudara. Dikatakan, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini loh. Saudara jadi hamba Tuhan, itu tidak ikut-ikut loh, Elisa itu tidak ikut-ikut lagi, tenang-tenang dia di rumah saudara. Tidak ada hubungannya dengan ibu ini, sudah ditolong sama Elisa kapan hari didamaikan, dikasih tahu supaya tidak diserang, sudah aman beberapa kali. Lah kok tiba-tiba ada masalah intern kerajaan ini, kok Elisa yang jadi sasarannya, sama Raja Samaria lagi. Apa tidak jahat? Apa raja ini tidak tahu terima kasih saudara? Ketika saya selidiki siapa raja ini ternyata namanya Raja Yoram saudara. Yoram ini ternyata saudara anaknya Ahab, ibunya namanya Isabel saudara. Oh baru saya tahu. Lihat saudara karakter orang tua. Anak itu karakternya tidak jauh dengan orang tuanya. Sedikit ada masalah tidak enak, mamanya saudara dilapori sama suaminya, kebun anggurnya nabut lo tak ambil tidak boleh. Emosi Isabel sudah tenang pak, tak urusi, dibunuh nabutnya. Yoram juga sama, sedikit dengar ada masalah tidak enak, ngamuk tidak terima sama hamba Tuhan. Saudara ini salah, Yoram ini cuma menjabat cuma 12 bulan. Lalu karena dia jahat, karakternya jahat, dia mati dibunuh. Nah ini kita mau belajar terakhir, bagaimana reaksinya ketika orang-orang Israel ini, Samaria ini mengalami kelaparan yang sangat hebat. Saudara ketika kelaparan sangat hebat itu, ketika Elisa pun mau dicoba dibunuh, dia tidak balas yang jahat dengan yang jahat, dia masih lindungi Raja Israel ini karena dia dengar dari Tuhan. Tiba-tiba saudara, Elisa itu dapat pesan Tuhan dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2. Berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesusahan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik dan berharga sesikal dan 2 jukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Diomongi waktunya, dikasih bocoran surga. Di tengah kondisi kelaparan yang hebat, di tengah situasi yang susah, Tuhan pakai segala macam cara untuk berbicara dengan anak-anaknya, untuk menguatkan, untuk menolong saudara. Lah masalahnya bagaimana reaksi anaknya. Lihat reaksi Elisa ngomong, istilah tenang besok waktu seperti ini, besok ya, itu harga-harga barang akan turun semua. Saudara kalau dikasih bocoran itu kan enak saudara ya. 5 hari lagi harga emas akan naik, harga dolar akan naik. Jualan punyamu semua, pasti soge saudara. Saudara pasti pernah, enggak tahu ya saudara pernah atau enggak ya, kalau saya saudara beberapa kali sering dapat bocoran daripada surga. Enak-enak lagi mandi saudara, tiba-tiba lagi mandi sabunan. Setelah selesai mandi, kamu duduk di kantormu, kamu buka laptopmu, kamu baca ini. Nanti pada waktu kamu di mobil akan ada orang telepon kamu tanya ini. Ternyata betul saudara. Karena saya sudah baca, saya sudah belajar, saya tahu. Saya bisa menjelaskan orang itu. Kasih pekerjaan, saya dapat berkat saudara. Saudara, anak-anak Tuhan itu akan selalu mendapat bocoran-bocoran yang daripada surga. Tetapi bagaimana reaksinya saudara? Sudah dikasih bocoran besok kamu pasti akan berhasil. Pasti akan menang. Makanan akan turun semua. Lihat reaksi yang pertama saudara, karena dia gagal. Karena reaksinya salah. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit,
Masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Reaksi yang pertama, tidak percaya, ragu-ragu, bimbang, takut, khawatir. Makanya di awal saya bilang, reaksi kita menentukan kita diberkati tidak. Perwira ini reaksinya tidak percaya. Sudah firman Tuhan disampaikan, bolak-balik dikasih kesaksian Bapak Gembala, saudara. Cuman bondonya cuma satu, percaya, saudara. Saudara, saya pada waktu belum di posisi ini, saudara, saya cuma lihat, wih, kok bisa ya? Pernah satu kali Bapak Gembala, Om ini gak kerja, kamu saya kerja dapat gaji, Om ini gak kerja. Lihat, mana kerja? Tapi bisa tuh menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Saudara, pikiran logika saya mulai main. Iya ya, dia saja enggak kerja, enggak punya penghasilan, bisa. Apalagi saya yang kerja gaji, aku juga bisa. Pokoknya bondo apa? Percaya saja. Berapa banyak orang susah untuk percaya, saudara. Sudah dikasih kesaksian dia bisa, ini bisa, saya dapat ini, saya dapat itu, bisa. Bondonya cuman percaya, saudara. So firman Tuhan mengatakan Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bondonya cuma percaya, saudara. Orang yang tidak percaya, dia akan mati. Nasib orang yang tidak percaya, dia akan mati. Wahyu 21 ayat ke-8, nasib orang-orang yang tidak dapat kerajaan surga. Salah satunya adalah orang-orang yang tidak percaya. Tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, tidak mendapat bagian di dalam surga, tetapi bagiannya di dalam api belerang. Bagaimana reaksi kita terhadap firman Tuhan hari ini? Janji Tuhan hari ini? Apa kita punya iman, percaya? Masa depanku indah, penuh harapan, hidupku, aku orang benar, ada berkat di atas kepalaku. Gimana gimana ini, gimana itu, bingung, bimbang, takut, khawatir. Lihat perwira ini karena dia tidak percaya, dia beneran mati, saudara. Lihat saudara, bagian terakhir, ayat yang ke-20. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Siapa ini? Ya perwira itu tadi. Ketika yang lain sudah diberkati, dia cuma melongo karena tidak percaya. Rohaninya mati dan bahkan jasmaninya bisa mati. Yang terakhir saudara, reaksi yang kedua, orang kusta. Saudara, ada 4 orang kusta yang di depan pintu Samaria yang tidak bisa masuk. Kenapa saudara? Karena dia lagi diasingkan, karena lagi kusta. Dan pada waktu itu, waduh, kita masuk ya percuma, di Samaria kelaparan. Ya sudahlah, kita ke kemahnya orang Aram. Tiba-tiba saudara, di waktu itu malam pada waktu Elisa ngomong, besok kamu akan dapat harga makanan ini murah. Tiba-tiba orang Aram itu pulang semua, dia dengar suatu tentara yang besar tiba-tiba meninggalkan semua kemahnya. Saudara, dan makanan itu dijarah sama 4 orang kusta ini karena dia percaya. Prinsip mereka, lebih baik mati mencoba daripada mati diam. Berapa banyak orang tidak bisa melangkah diam, tidak punya iman, saudara. Saudara, reaksi yang kedua, melangkah saja. Jalan terus, selama kita ada di jalan Tuhan, kita tidak perlu takut, jalani saja apa yang kita bisa lakukan, lakukan saudara. Saudara, saya akan tutup dengan 2 kesaksian. Kesaksian yang pertama saya dengar saudara, ada seorang ibu rumah tangga saudara, suaminya bangkrut, dia tidak bisa punya keahlian apa-apa, dia cuma jualan sayur saudara. Sementara suaminya meninggalkan hutang ratusan juta, dia cuma dengar firman Tuhan ini, jalan terus. Melangkah saja, melangkah apa? Aku tidak bisa apa-apa. Ya apa yang kamu bisa? Jualan sayur saja. Dia jualan sayur mulai online, saudara. Ketika online, saudara, tanpa dia sadari, dia tidak perlu stok, dia cuma ada orang order, dia cari barang, saudara. Dan itu order cari barang, order datang cari barang. Saudara, omset 1 hari minimal sepi itu 10 juta. Hanya karena dia bondo, percaya saya, dia jalani apa yang dia bisa lakukan.
Sama seperti Musa dan bangsa Israel ketika dikejar sama bangsa Filistin. Bangsa Mesir, saudara. Tuhan bilang, jalan terus. Ngapain kamu ngomong sama aku? Jalan terus. Karena di depan aku sudah akan membelah laut. Saudara, hari ini bodohnya cuma percaya, lakukan yang saudara bisa. Dan yang kedua, saudara, ada orang yang tinggalnya itu di daerah Jawa Tengah, saudara ya. Dia anak Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Tiba-tiba di tengah-tengah doanya ada suara kencang, jualan rumahmu, semua hartamu, semua barang-barangmu jualan, sampai akhir bulan ini kamu pindah dari kota ini. Karena kota ini akan ada bencana besar. Dia bondonya cuma percaya, saudara. Suaminya bilang, loh anakmu sekolah di sini loh, kita sudah stay di sini loh. Ya apa, Tuhan ngomong begitu ya? Jalan terus sajalah. Percaya gak percaya, pokoknya kalau itu suara Tuhan jalani saja. Soalnya dia jual rumahnya, dia jual barangnya, dia pindah, saudara. Dia pindah ke kota lain. Setelah dia pindah, 2 hari kemudian, di bulan yang Tuhan sudah kasih tahu, ada gempa. Semua rumah di daerah orang itu hancur. Dia sudah untung, dia sudah terima uang. Dan ketika dia saksikan di gereja, temannya ngomong, kok kamu gak ngomong mbak aku? Kira-kira kalau diomongi percaya enggak? Ah kon ngawur gak ono gempa gini kok. Belum tentu dia berani melangkah, saudara. Hari ini pertanyaannya, berani enggak kita melangkah jalan terus? Kalau reaksi kita seperti 4 orang kusta ini, saudara, dia berani melangkah, ada pertolongan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, biarpun Tuhan tolong enggak tolong, enggak apa-apa, aku masuk dapur api. Aku tidak akan tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini reaksi kita menentukan apakah kita diberkati atau tidak. Saya berdoa supaya reaksi kita betul, supaya kita tetap ada di jalan Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.